Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah Paskah hari ini, Jumat yang lalu kita berkumpul, ingat kematian Yesus. Lalu 3 hari kemudian di dalam sejarahnya dicatat Yesus bangkit, mengalahkan maut. Oleh karena itu kita berkumpul hari ini di dalam ibadah raya Paskah. Dan saya beri judul demikian, Beautiful Exchange. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan sebuah tindakan adanya perubahan atau pergantian yang begitu indah di luar kontrol dan kuasa kita. Dan kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara mengenai penggembalaan, setiap pagi gembala itu gembala hewan domba betulan, setiap pagi dia akan selalu menuntun domba-dombanya. Dari kandang dia keluarkan domba-domba itu lalu menuju padang rumput yang hijau. Tapi ternyata domba itu punya sifat keras kepala, sesat. Nanti kita lihat, kitab Yesaya berkata kita ini sesat seperti domba. Ternyata domba itu punya naluri berontak. Apa yang dia lakukan ketika dia dipimpin gembala itu, lalu lihat wilayah pertanian yang hijau, dia bisa mampir ke sana. Bahkan merusak pertanian, makanya gembala kadang ribut sama petani. Lalu kemudian ketika gembala itu lagi istirahat tertidur, lalu domba itu karena nakal. Dia akan main-main lari-lari, lalu kadang-kadang mereka berlari di lereng perbukitan yang terjal. Dan mungkin saja dia jatuh. Atau bahkan ada perampok-perampok pencuri yang dengan senang hati ini domba tak bertuan. Padahal gembalanya ada, dicuri, dirampas. Oleh karena itu seorang gembala punya tongkat. Tongkat untuk apa Bapak Saudara? Bukan untuk memukul. Tapi untuk menyelamatkan domba itu supaya enggak terjatuh dari tebing yang terjal. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita juga gembala yang baik. Bahkan bukan hanya gembala yang baik yang hanya memakai tongkatnya saja. Tapi Alkitab berkata Yohanes 10, gembala kita, Tuhan kita gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Sehingga kita yang sesat, yang harusnya kita dapat upah maut. Terjadi perubahan yang begitu indah, beautiful exchange. Sehingga kita mendapat karunia kehidupan, bahkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup di atas muka bumi dia karuniakan. Mari kita buka Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 adalah catatan-catatan terakhir Nabi Yesaya di akhir-akhir masa hidupnya. Dia mencatat bagaimana nubuatan Tuhan untuk menguatkan bangsa Israel waktu itu yang ditawan oleh bangsa Babel 70 tahun. Tapi dalam kitab yang sama ini pula terkandung nubuatan-nubuatan Mesias, Yesus Kristus yang juru selamat yang akan lahir ribuan tahun lalu setelah zaman mereka. Yang akhirnya ada di tangan kita sebagai Alkitab untuk kita tahu bahwa betul-betul Yesus sebagai Mesias lahir, mati dan bangkit untuk kita semua. Mari kita perhatikan ayat yang pertama, Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Berita Injil, kabar keselamatan, kematian, kebangkitan bagi orang banyak, bagi orang dunia sebuah kebodohan. Siapa yang percaya? Siapa yang mau percaya? Bagaimana mungkin seseorang yang mau menyelamatkan dunia, caranya bukan dengan otoriter, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekuatan power, bukan dengan militer. Dia datang dengan humility, dengan kerendahan hati. Dia datang dengan suffering, penderitaan. Dia datang dengan belas kasihan. Gak make sense buat orang dunia. Bagaimana mungkin menyelamatkan dunia? Caranya humility, suffering and mercy dan belas kasihan. Orang dunia punya standar, kalau menguasai dunia, menyelamatkan dunia, ya dengan otoritas, dengan militer, dengan kekuatan dong. Harus tunjukkan powernya di mana. Yesus datang dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu kalau dunia masih menolak dia, hari ini kita kenal Tuhan Yesus. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan dia demi apapun juga. Bahkan survei menunjukkan orang bertobat itu lebih mudah di bawah usia 30 tahun. 90% orang bertobat di bawah usia 30 tahun. Kalau kita hari ini lebih daripada 30 tahun. Tapi kita sudah kenal Tuhan Yesus, jangan tinggalkan dia. Karena mungkin sekali kita tinggalkan Tuhan, mungkin hati kita keras, gak mungkin kita balik kembali. Bukan berarti Tuhan nutup diri ya. Tapi hati kita itu loh Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita itu bisa mengeras. Kita hari ini kalau bertobat kita bisa kenal Tuhan. Bersyukur untuk itu. Bahkan Tuhan mau pakai kita
Supaya orang-orang lain yang tadi nggak percaya kepada pemberitaan Injil, mereka akhirnya bisa percaya seperti kita. Oleh karena itu di dalam Matius 2 ayat 15 dikatakan demikian, katakanlah kepada putri Sion. Siapa putri Sion? Waktu itu ya Israel, ya Yerusalem, ya Yehuda. Lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mana ada pahlawan, mana ada orang yang mau merebut. Waktu itu bangsa Israel dari penjajahan Roma menyelamatkan. Mana ada orang yang menyelamatkan dunia pakai keledai. Ada orang itu kalau zaman dulu gak ada kendaraan, gak ada tank. Ya pakainya kuda. Kuda lambang keperkasaan dan kecepatan. Kendaraan bermotor kita hari ini pun kita. Mobil kita, motor kita pun dihitung kekuatan mesinnya berdasarkan apa? Kekuatan keledai. Kan horsepower, kekuatan kuda. Mana ada orang mau menyelamatkan dengan cara yang aneh sekali. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Dan dia melakukan secara tepat sempurna. Supaya kita punya kehidupan yang baru. Terjadi pertukaran. Pertukaran perubahan yang begitu indah. Yang tak bisa tangan manusia usahakan lewat kebaikan, lewat perbuatan, lewat hikmat, lewat koneksi. Gak akan pernah bisa. Hanya dengan cara Yesus sendiri turun. Mengambil rupa seorang manusia dan taat sampai mati. Bahkan bukan hanya mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang kedua kita lihat Yesaya 53, kita lanjutkan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, kadangkala kita up and down, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau ada orang punya kelebihan secara fisik, entah itu kaya, tampan, public figure, punya koneksi, punya hikmat. Gak segan-segan orang mengerumuni orang itu. Tapi orang mengerumunikan dengan berbagai macam motivasi. Yesus tidak semarak, tidak punya seolah-olah daya tarik secara fisik. Bahkan orang banyak waktu itu berbondong-bondong. Yesus langsung tahu hati mereka. Dia berkata kepada orang banyak begini. Kamu ikut aku bukan karena tanda yang aku lakukan kan? Tapi karena kamu sudah makan roti dan makan ikan itu kan, waktu Yesus membuat 5.000 orang laki-laki yang terhitung, belum terhitung wanita dan anak-anak, berarti minimal 10.000. Kamu ikut aku berbondong-bondong karena kamu kenyang kan? Yang mereka pikirkan urusan perut, urusan fisik. Bapak ibu saudara, meskipun pengorbanan Tuhan itu, Roma 8 katakan dia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi menyerahkan bagi kita, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Meskipun dia karuniakan segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan kehilangan pribadi Tuhan. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi, pertukaran. Memang berkat paling mulia adalah kehidupan kekal. Karena namanya kekal ya selama-lamanya. Tapi bahkan bukan hanya kehidupan kekal, yang lain-lain pun. Roma katakan, Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau dia tidak menyayangkan nyawanya, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Tapi jangan cari segala sesuatunya itu. Carilah personal relationship dengan Tuhan. Bahkan kadang dia pun tak masuk hitungan kita. Kita lebih deketin orang yang punya kekayaan, punya koneksi, bisa bantu kita langsung. Dibanding kita cari pertolongan dari Tuhan yang sejati kan. Kadang-kadang bagi kita pun, Yesus seringkali gak masuk hitungan. Terutama kita dalam kondisi-kondisi sukar. Padahal dia yang mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ayat yang keempat, disinilah the beautiful exchange terjadi. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua hal buruk yang harusnya menimpa kita, dia berkata, it is finished. Kita yang berontak, malah Tuhan yang menderita. Kita yang jahat, Tuhan yang dihukum. Kita yang berbuat onar, Yesus yang menanggung. Kita yang sesat, Yesus yang tertikam.
Diganti semua. Mari kita lihat 5 hal yang akhirnya terjadi. Pergantian-pergantian yang begitu indah. Yesus yang berkorban, keuntungannya bagi kita. Yang pertama, kesengsaraan, penderitaan, dan penghinaan harusnya kita yang terima. Malah yang kita terima keamanan dan ketenangan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bahkan ketenangan dalam hati kita. Orang bisa tidur loh. Anda kalau bisa tidur itu puji Tuhan. Banyak orang bahkan yang gak bisa tidur karena hatinya gak tenang. Bahkan tidur saja itu pun blessing. Makanya kalau pasangan kita ngorok Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu digimanakan karena dia tidur pun. Dengan ngorok pun, dengan nyenyak pun. Itu blessing tahukah. Yang kedua, dosa kita, kejahatan, pemberontakan diganti. Pengampunan dan keselamatan. Bahkan jauh sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita melayani, sebelum kita memberi. Jadi jangan berpikir, gua melayani, gua memberi supaya Tuhan sayang. Salah besar, Tuhan gak pernah, kasihnya gak pernah berubah dengan tindakan kita. Mau kita melakukan apapun, dia mengasihi kita dengan kasih yang supranatural. Yang ketiga yang terjadi perubahan adalah sakit penyakit. Oleh karena itu kemarin Jumat kita doakan juga yang sakit. Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan. Yang keempat, kesengsaraan yang harusnya kita terima digantikan dengan damai sejahtera. Yang terakhir, kelemahan-kelemahan kita digantikan dengan kekuatan dari dalam. Pernah gak Bapak Ibu Saudara mengalami waktu-waktu di mana kayaknya kita putus asa dengan kehidupan. Tiba-tiba ada kekuatan yang supranatural dari dalam membuat kita bisa berjalan. Dan akhirnya menyelesaikan setiap masalah tantangan bahkan di dalam kemenangan. Terjadi pergantian yang begitu indah. Kenapa Jumat Agung Paskah kita harus peringati kembali. Kadang-kadang kalau kita gak inget-inget, gak hitung-hitung. Kita itu anggap remeh. Bapak Saudara mungkin ada yang pernah beli satu barang yang Anda pengen entah apa itu Anda nabung sampai tahunan. Saya yakin tuh setelah dibeli, Anda pasti jaga, simpen, rawat baik-baik. Tapi kadang-kala kalau hadiah gratisan, karena Anda gak pernah merasakan perjuangan untuk membelinya, kadang-kadang mungkin digeletakkan begitu saja karena orang lain yang bayar. Kalau kita, karena keselamatan juga begitu, bukan kita yang bayar. Kalau kita yang bayar, mungkin kita sadar, tapi makanya gak bisa. Masalahnya adalah gak bisa kita bayar sendiri. Tapi karena Tuhan Yesus yang bayar, seringkali yang gratisan itu kita anggap murah. Padahal tidak murahan. Ingat kembali kesengsaraan, penderitaan, maut. Ditindas, ditikam, harusnya kita semua yang terima, kita semua yang alami. Tapi Tuhan yang tanggung di dalam hidupnya. Kalau itu yang kita ingat, kita pasti tidak akan pernah main-main di dalam kehidupan. Pasti kita akan sungguh-sungguh ikut dia. Karena kita ditebus, Rasul Petrus berkata bukan dengan barang yang fana. Tapi dengan darah yang mahal, nyawanya sendiri diberikan. Kalau ada orang berjuang buat kita, supaya kita punya kehidupan yang lebih baik, kita akan selalu ingat jasa orang itu. Apalagi Tuhan kita membuat segala sesuatu yang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Akhirnya kita bisa terima. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Oleh karena itu Tuhan pegang tongkat penggembalaannya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Perhatikan Nabi Yesaya berkata kita ini punya kecenderungan sesat. Pengen sesuai kehendak kita sendiri. Oleh karena itu dia pegang tongkat penggembalaan, otoritas dan menunjukkan kasih perhatiannya. Kesesatan domba apa sih? Ini domba sungguhan ya. Domba itu sesatnya kayak apa sih? Atau ketidakmampuannya apa? Domba itu tidak dapat mencari makanannya sendiri. Makanya pertanian orang dia labrak juga. Gembala bilang no, bukan itu. Karena dia sedang menuntun domba-domba itu ke padang rumput yang hijau. Yang kedua, domba tidak dapat mencari jalannya sendiri. Oleh karena itu domba harus selalu dituntun oleh gembala. Dan kita bersyukur punya gembala agung namanya Tuhan Yesus Kristus yang bukan hanya menuntun atau pegang tongkat pengembalaan, dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Yohanes 10 berkata, yang ketiga domba tidak mampu mengenali musuh yang mengancam dan tidak mampu membebaskan diri. Itulah sebabnya Tuhan sebagai gembala yang baik, dia pegang tongkat kepengembalaan.
Dan sama seperti Mazmur 23 ada alat yang kedua yang dipegang oleh gembala namanya gada. Gada itulah untuk menghalau musuh-musuh atau serigala yang ingin memangsa domba-domba. Bersyukurlah kita punya gembala seperti itu. Sifat manusia yang sesat seperti domba apa kalau begitu? Ini Bapak Ibu Saudara, kita mengingini dan melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Secara dorongan daging kita selalu begitu. Bahkan kita melukai sesama dengan perkataan, dengan perbuatan. Serta mengabaikan waktu bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena alih-alih terlalu sibuk. Atau gak punya waktu. Atau bahkan gak tertarik. Tapi meskipun respon kita demikian. Kita punya kesesatan, kecenderungan hati kita begitu Bapak Ibu Saudara. Seperti domba betul. Tapi bersyukur gembala kita yang pegang tongkat penggembalaan. Yaitu Yesus. Gak pernah putus asa dengan kita. Kita sudah hampir di tepi lereng itu. Sedikit lagi terjal. Entah jatuh karena korupsi, perselingkuhan, ketidaksetiaan. Dengan sigap tangannya pegang tongkat gembala, ditariknya kita kembali mendekat kepada Dia. Betapa kita bersyukur. Setiap kali kita peringati Jumat Agung dan Paskah, Yesus bangkit. Betapa hati kita penuh dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang yang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika dianiaya dia diam. Seperti anak domba yang keluh. Lo gimana sih, Yesus itu anak domba atau gembala? Ya semua gambaran bagi kita. Dia diam. Padahal dia punya kuasa. Oleh sebab itu masih ingat gak Bapak Ibu Saudara ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Salah satu cobaan iblis apa? Diangkat tinggi ke bait Allah yang tinggi itu. Lalu iblis berkata, jatuhkan dirimu karena bukankah ada tertulis bahwa dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya engkau tidak terjatuh. Yesus punya power yang begitu rupa. Ketika di Taman Getsemani dia berdoa, lalu prajurit-prajurit Roma mau menangkap dia. Yesus berkata, siapakah yang kau cari? Langsung blak, semua jatuh semua. Padahal Yesus berkata, siapakah yang kau cari? Tak seorang pun mampu menyentuh Yesus sampai dia sendiri nyerahkan nyawanya. Ketika Yesus berkata, siapa yang kau cari? Jatuh semua tentara itu. Mengerikan kuasa yang Tuhan punya. Tapi di tengah-tengah penindasan dia diam. Diludah, disiksa dia diam. Kenapa dia diam? Karena dia ingat wajah Bapak Ibu Saudara dengan saya. Meskipun usia kisah sejarah Yesus 2000 tahun lalu. Tapi dari generasi ke generasi, dari ke waktu ke waktu. Dia diam. Karena harus memang begitu dia harus mati. Karena dia mengingat wajah kita. Tanpa itu tidak akan terjadi pertukaran yang indah. Dia harus diam meskipun dia punya segala kuasa. Harus terpisah sekian lamanya dengan Bapaknya. Itulah yang membuat dia menangis. Itulah yang membuat dia takut di Taman Getsemani. Bukan takut mati di atas kayu salib. Takut terpisah dengan Bapaknya. Karena harus menanggung dosa dan kesalahan kita. Apa yang Yesus lakukan sebetulnya itu gambaran yang terjadi di perjanjian lama. Perjanjian lama itu setiap 1 tahun sekali. Imam harus mempersembahkan domba jantan yang tak bercacat. Tapi karena domba kan tidak sempurna, makanya harus diulang-ulang. Yesus kita mati sekali untuk selamanya. Oleh karena itu yang Yesus lakukan merupakan gambaran dari perjanjian lama terjadi di perjanjian baru. Di Gunung Moria kalau Anda masih ingat Abraham mengorbankan domba jantan. Harusnya Ishak kan, Ishak gak jadi. Ada domba yang tersangkut tanduknya di semak itu dia lepaskan. Lalu Abraham menyembelih domba jantan di Gunung Moria. Di gunung yang sama, di tempat yang sama namanya Bukit Golgota. Yesus mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah. Dulu Abraham mengorbankan domba itu untuk Ishak. Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Yang kedua hari raya Paskah yang diperingati oleh orang-orang Israel sampai sekarang.
Perjanjian lama berbicara mengenai waktu itu tulah kematian atas seluruh penduduk di Mesir. Ada jeritan tangisan yang mengerikan karena roh maut menyusup di tengah-tengah bangsa Mesir. Tapi Musa memerintahkan sembelih domba, lalu di alas ambang pintu atas dengan kiri kanan oleskan darah itu. Sehingga roh maut meluputkan bangsa Israel. Itulah Paskah bagi orang Israel, orang Yahudi, Passover. Dan Paskah bagi kita itu gambaran kematian Tuhan Yesus untuk membawa kita manusia keluar dari perbudakan dosa. Harusnya roh maut yang menyusup kita. Harusnya roh maut yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Tapi karena melihat darah anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri yang tak bercacat. Tak sanggup kuasa gelap menyentuh kita. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Roma, baik penindasan, kesengsaraan, aniaya, pedang, maut, ketelanjangan, tak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena begitu kuatnya darah Kristus bagi kita semua. Ayat-ayat terakhir ayat 10 sampai 12, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat terakhir, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ayat 10 dikatakan Tuhan, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia. Dalam New King James Version dikatakan yet it pleased the Lord to bruise him. Seolah-olah Bapa senang anaknya mati dengan mengerikan. Menggambarkan please bukan berarti senang yang Bapa pasti kehilangan. Tapi karena Bapa tahu dengan kematian dan kebangkitan setiap manusia dari 2000 tahun lalu sampai hari ini dan sampai seterusnya, dengan pengorbanan Yesus sekali seumur hidup, semua manusia punya kembali hubungan personal dengan Dia. Itu yang membuat Bapa disukakan ketika harus mengorbankan putranya yang tunggal. Karena Dia melihat setiap manusia, miliaran manusia dari generasi ke generasi, termasuk wajah Bapak, Ibu, Saudara dengan saya. Karena dengan hanya cara itulah kita punya hubungan personal dengan Dia. Kalau kita memperingati kebangkitan, kematian dan kebangkitan, kita perlu tahu. Dan di ayat-ayat terakhir, saya berdoa supaya kita tidak memandang rendah kematian dan kebangkitannya. Karena inilah kehendak Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir Roma 6. Ayat 8 sampai 13. Roma 6 ayat 8 sampai 13. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Lalu apa maksudnya kebangkitan ini? Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13 ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Siap, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran yang setuju. Katakan amin. Jadi bagaimana kita memaknai kematian dan kebangkitan dengan cara ini? Kita telah mati bagi dosa juga. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita terima anugerahnya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Di kayu salib yang sama tinggalkan dosa kita, kehidupan lama kita. Lalu ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari ini kita peringati. Kalau kita hidup hari ini, pakailah tubuh kita, hidup kita
untuk dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran. Itulah caranya bagaimana kita memaknai kuasa kebangkitan Yesus. Kita telah mati bagi dosa. Bersama Yesus, Yesus yang mengorbankan dirinya, bukan karena kita. Tapi ketika dia bangkit, kita pun ikut bangkit, mengalami kuasa kebangkitannya supaya setiap kita bisa dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran. Oleh karena itu orang Kristen, anak-anak Tuhan gak boleh hanya sekedar mencari apa yang penting bagi kita di dunia ini saja. Tuhan mau pakai kita supaya lewat kehidupan kita orang-orang lain pun mengenal Tuhan. Sepanjang apa yang ditulis dalam Yesaya, ada 3 aplikasi yang saya dorong kita kerjakan bersama. Berarti aplikasi yang pertama, mari alami kuasa kebangkitan Yesus. Apa itu kuasanya? Kuasanya memampukan kita menjadi senjata kebenaran. Jangan mau diperbudak lagi oleh dosa. Alami kuasa itu. Yang kedua, jaga hati tidak sesat seperti domba. Ingat, kita itu punya kecenderungan sesat. Menentukan langkah sendiri, maunya keinginan diri sendiri. Tuhan kita kontrol, pokoknya kalau Tuhan gak jawab doa aku tinggalkan Tuhan. Kita sesat. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Yang ketiga, bawalah berita Injil. Meskipun tadi di ayat-ayat pertama Yesaya berkata, siapa yang mau percaya kepada berita Injil? Menyelamatkan dunia kok lewat humility, lewat suffering, lewat mercy, lewat belas kasihan. Tapi beritakanlah, baik gak baik waktunya, karena Tuhan mau pakai hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setiap gembala punya tongkat pengembalaan, dan bukan hanya tongkat itu untuk tadi menyelamatkan domba yang mau jatuh atau tersesat. Tapi ketika domba-domba itu makan, saya dengar cerita dari gembala-gembala. Ketika domba itu makan atau tertidur, dengan halus si gembala itu memukulkan tongkatnya ke tanah di mana domba itu lagi makan atau tertidur. Sehingga domba itu bisa mendengar ketukan tongkat gembala. Aku masih ada di dekatmu. Don't worry, jangan takut. Mereka akan makan dengan nikmat. Karena mereka tahu gembala yang melindungi hidupnya. Bahkan ketika mereka tertidur, kadang gak lelap mungkin ya. Mereka dengar ketukan gembala di tanah. I am here with you. Don't worry. Dengarkan ketukan gembala agung kita di hati kita. Dia gak jauh, dia dekat dengan kita. Padahal kita punya kesesatan seperti domba. Tapi di hati kita ada ketukan tongkat gembala agung kita, Yesus kita. Dia ada dekat dengan kita. Dia mau menuntun kita di dalam kemenangan. Yang mengucap syukur, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya.